Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, siswi kelas 7 MTS Perguruan Mu'allimat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dalam materi daring di pertemuan pertama untuk siswi kelas 7. Pada pertemuan kali ini, Bu Sulis atau Ustadzah Sulis ingin memberikan materi tentang bimbingan dan konseling. Untuk siswi kelas 7, guru bimbingan dan konselingnya ada dua, yaitu Ustadz Khairul Huda dan Ustadzah Sulistriani. Untuk pertemuan kali ini, Ustadzah Sulis yang akan memberikan materi daring. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai materi daring kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertolabul ilmi. Al-hadiniya bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan pertama kali ini, Ustadzah akan memberikan materi tentang mengenal lebih dekat bimbingan dan konseling. Untuk siswi kelas 7 yang jurusan MIPA, kelas MIPA ataupun bahasa, mungkin biasanya diisi oleh Ustadz Khairul Huda. Oke. Ini hanya Ustadzah berikan untuk pengenalan apa sih bimbingan dan konseling itu. Mungkin yang kelas 7 PG sudah pernah Ustadzah berikan materi ini ya. Baik anak-anakku semuanya, bimbingan dan konseling adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada konseli atau siswi agar konseli mampu mencapai kemandirian secara optimal. Sedangkan tujuan umum dari bimbingan dan konseling adalah membantu mengembangkan diri siswi secara optimal. Jadi guru BK bisa membantu untuk memberikan bimbingan ataupun konseling terhadap siswi atau konseli dalam pengembangan diri siswi tersebut. Sedangkan tujuan khusus dari bimbingan dan konseling adalah dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswi. Dalam hal ini, siswi bisa curhat atau konseling kepada guru BK ketika siswi atau konseli menghadapi permasalahan. Dalam bimbingan dan konseling itu ada 4 bimbingan. Yang pertama adalah bimbingan pribadi, yang kedua adalah bimbingan sosial, yang ketiga adalah bimbingan belajar, dan yang keempat adalah bimbingan karir. Untuk bimbingan pribadi dan sosial itu membantu siswi agar memiliki kesadaran diri yang pertama, yang kedua dapat mengembangkan sikap positif, yang ketiga membuat pilihan secara sehat dan efektif, yang keempat mampu menghargai orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi, dan dapat menyelesaikan konflik. Sedangkan tujuan dari bimbingan belajar dalam hal ini adalah yang pertama agar siswi mampu memiliki keterampilan atau teknik belajar secara efektif. Yang kedua, dapat menempatkan tujuan dan perencanaan pendidikan. Yang ketiga adalah mampu belajar secara efektif. Yang keempat, memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menghadapi evaluasi atau ujian. Sedangkan tujuan dari bimbingan karir atau fungsi dari bimbingan karir untuk siswi adalah agar siswi mampu membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan di dalam lingkungan kerja. Ini tentunya untuk sampean dalam menghadapi
lingkungan kerja ketika sampean sudah dewasa nanti, nggih anak-anakku. Yang kedua adalah mampu merencanakan masa depan. Jadi apa yang ingin sampean capai, apa yang ingin sampean peroleh ketika sampean nanti berusia dewasa. Yang ketiga dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Sedangkan tujuan bimbingan karir yang keempat adalah mengenal kemampuan, keterampilan, dan minat yang sampean miliki. Di dalam bimbingan dan konseling itu ada beberapa fungsi. Di sini ada 5 fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, yang kedua adalah fungsi pemeliharaan, yang keempat adalah fungsi pencegahan, yang ketiga adalah fungsi pencegahan, yang keempat fungsi pengentasan, dan yang kelima adalah fungsi pengembangan BK itu sendiri. Fungsi pemahaman dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada siswinya. Fungsi pemeliharaan yaitu untuk memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri siswi. Fungsi pencegahan yaitu untuk melakukan langkah preventif atau pencegahan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan atau perilaku yang tidak baik, dengan cara memberikan pembinaan atau memberikan materi sebagai fungsi pencegahan. Fungsi pengentasan yaitu berfungsi untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswi. Sedangkan 5 fungsi pengembangan BK yaitu untuk membantu dalam pengembangan diri siswi. Mengapa sih harus ke BK? Mengapa harus ke ruang BK? Mengapa harus konseling ketika siswi menghadapi permasalahan? Yang pertama adalah guru BK senantiasa menghargai apapun keluhanmu. Yang kedua, guru BK selalu menerima apapun keluhanmu. Yang ketiga, guru BK selalu peduli dengan setiap masalah, baik itu masalah besar maupun kecil. Yang keempat, guru BK selalu mencoba memahami masalahmu. Yang kelima, guru BK bisa dipercaya menjaga rahasia-rahasiamu. Dan yang terakhir, guru BK bisa menjadi sahabat yang baik untukmu. Anak-anakku, untuk masalah konseling ini, sampean yang kelas 7 bisa datang ke ruang BK ketika sampean mempunyai permasalahan, baik itu masalah pribadi, masalah dengan teman, masalah dengan keluarga atau apapun. Sampean bisa curhat atau konseling dengan Ustadzah Sulis, dengan Ustadz Khairul ataupun Ustadz Solahuddin. Bisa datang di ruang BK di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ataupun Sabtu, Ahad. Sampean bisa mengutarakan apa yang terjadi kepada diri kalian dan insya Allah kami akan memberikan solusi yang terbaik untuk sampean. Di sini Ustadzah akan memberikan anggapan yang salah tentang bimbingan dan konseling atau guru BK. Biasanya banyak anak yang menyebut bahwa guru BK itu suka menghukum. Ini anggapan yang salah karena kami sebagai guru BK tidak diberi wewenang untuk memberikan punishment ataupun hukuman untuk siswi. Jadi ketika siswi melanggar, itu nanti adalah wewenang pihak wakakesiswaan ataupun pihak sekolah untuk memberikan hukuman atau punishment atau memberikan poin-poin pelanggaran. Yang kedua, anggapan BK yang salah atau tentang guru BK yang salah adalah guru BK itu galak. Dalam hal ini kita tidak galak, tetapi kita memberikan bimbingan dan konseling, kita memberikan arahan yang baik untuk siswi. Yang ketiga, anggapan yang salah tentang BK adalah hanya anak yang bermasalah yang akan diberikan konseling. Ini adalah pendapat yang salah karena kami sebagai guru BK harus memberikan layanan dalam hal apapun kepada siswi, baik yang siswi bermasalah maupun tidak bermasalah, tetap kami terbuka untuk memberikan solusi-solusi jika dibutuhkan oleh seorang konseli atau siswi. Yang keempat, anggapan yang salah tentang BK adalah
Guru BK adalah polisi sekolah, di mana guru BK bisa menjadi momok, okay, buat siswi-siswi yang ada di sekolah. Ini anggapan yang salah. Kami bukan polisi sekolah, tetapi kami adalah guru BK yang senantiasa menginginkan siswi-siswi kami menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Baik, anak-anakku, sekali lagi ini pertemuan yang pertama untuk siswi kelas 7 dalam materi daring ya. Mungkin yang kelas 7 PG sudah kenal siapa saya, Ustazah Sulis. Mungkin untuk yang kelas 7 MIPA ataupun 7 bahasa, ini salam perkenalan dari Ustazah Sulis. BK itu bertujuan membantu siswa. BK bukan polisi sekolah. Ayo ke BK karena BK adalah sahabat siswi. Semoga pertemuan yang pertama ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat anak-anakku. Salam BK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.